Om Swastiastu. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Cokorda Udiana Nindya Pemayun dalam channel Cok Udiana NP yang berkaitan dengan seni-seni budaya Bali. Ya, hari ini saya berada di Desa Melinggih Payangan. Ya, di belakang saya ini yang akan saya tutur hari ini itu adalah kelanjutan dari tutur Ipunyanyuh ya. Ipunyanyuh yang ada di belakang saya ini adalah Nyuh Bulan ya. Nah, apa dan ada apa di cerita Punyanyuh ini? Ya, mari kita saksikan pelan-pelan berkaitan dengan tutur-tutur Nyuh ya. Nah, tutur Nyuh yang pertama itu adalah kita melihat di ujung ya. Di ujung dari punyan ini yang berbentuk senjata runcing itu, ini adalah namanya kloping ya, kloping muda ya. Dari kloping muda itu ada kloping yang tua ya. Dari kloping itu akan keluar bunga nyuh ya. Nah, kita saksikan ya. Nah, ini ya. Yang kecil-kecil ini ya, yang saya pegang ini namanya bunga nyuh ya, dan ini adalah sudah mengeluarkan bunga ya. Nah, adapun binatang yang ada di sini itu adalah nyawan madu ya. Nah, itu ada lebah madu, ada buyung, ada sidem ya. Nah, setelah buah nyuh yang besar itu namanya bungsil ya. Nah, bungsil itu nanti kalau sudah dia tumbuh menua, ini namanya bungsil ya. Nah, ini yang saya tunjuk ini. Ini namanya bungsil ya. Bungsil ini belumlah mengeluarkan air ya. Nah, selanjutnya setelah bungsil ini nunggu beberapa hari lagi ya, akan keluar air pertama ya. Nah, akan mengeluarkan air pertama. Nah, ini adalah sebuah nyuh muda yang keluar air pertama. Ini namanya bungka ya. Nah, ini bungka nyuh bulan ya. Ini bungka nyuh bulan. Air yang pertama keluar di buah kelapa ini namanya bungka ya. Nah, bungka ini dipakai untuk sarana-sarana ya. Nanti di konten berikutnya akan kita lebih teliti menjelaskan tentang ini air yang keluar pertama di pohon kelapa, di buah kelapa namanya bungka. Ya, setelah bungka itu ya, nunggu beberapa hari dia akan lebih besar ya. Lebih besar seperti ini ya. Nah, ini namanya disebut dalam istilah Bali itu adalah habis bungka, ini namanya kelungah nyuh bulan ya. Nah, nyuh bulan itu artinya dia lebih terang warnanya ya, bukan gading ya. Dia agak mesawang putih ya, ke kuning-kuningan ya. Nah, kemudian setelah dia menjadi kelungah itu menjadi nyuh muda ya. Nah, ini ada baru satu ya. Baru satu nyelepit di sini ya. Nah, ini masih dia kategori kelungah ya. Nah, kelungah ini menjadi kud ya. Nah, di sini baru menjadi kud. Nah, kud ini nanti ada banyak cerita ya, ada kud semamuh, ada kud demele ya. Kemudian ada kud pengangon gitu ya. Nah, di sela-sela itu ada beberapa istilah lagi ya. Itu di atas yang kuning itu namanya busung ya. Nah, busung itu adalah berwarna kuning ya. Nah, kemudian setelah busung itu ada namanya slepan. Slepan ya, slepan itu yang di bagian atas itu ada slepan demele, kalau yang lebih tua namanya slepan. Ini adalah semua digunakan untuk rangkaian-rangkaian sarana upacara ya, kelengkapan upacara. Termasuk ini ya, namanya kloping ya. Ini namanya kloping. Ya, kloping ini juga digunakan di sebuah upacara. Kemudian ada tapis ya. Ini namanya yang saya pegang ini tapis ya. Ini kalau ini namanya papah nyuh ya. Papah nyuh yang kering juga digunakan ya. Nah, kemudian papah nyuh ini ya, yang saya tunjuk ini
Pelepah nyuh ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tali ya. Ya, talinya nanti apa nama istilahnya. Nah, itu di konten berikutnya akan cerita lebih detail tentang cerita di pohon kelapa ini atau tutur ipunya nyuh ini ya. Artinya dari sejak ditanam ya, ditanam itu tumbuh, itu istilahnya tumbuh ya. Tumbuh arti pohon kelapa itu baru bertumbuh ya, belum berisi kelapa. Berarti di hadapan saya ini dia udah jarak 1 meter atau 40 cm, 50 cm ke atas ya, sampai yang setinggi ini adalah setinggi uluangan ya, setinggi manusia. Itu dia kategorinya sudah namanya ipunyan nyuh. Ipunyan nyuh ini tuturnya ternyata sangat panjang sekali ya. Di konten-konten berikutnya akan lebih detail saya jelaskan ya. Yang saya rekam hari ini adalah tutur ipunyan nyuh atau tutur ipunyan nyuh bulan ya. Nah, di hadapan saya ini adalah tutur nyuh bulan. Nyuh bulan ini sangat berguna sekali dan banyak manfaatnya dalam upacara-upacara adatnya di Bali. Nah, tujuan konten ini adalah untuk mendidik ya masyarakat supaya lebih memahami tutur-tutur luweh yang ada di pohon nyuh bulan ini, apa dan bagaimana dia, dan bagaimana dia digunakan, dan apa istilah-istilah yang setelah disupat oleh manusia dalam upacara-upacara atau bentukan-bentukan reringgitan Banten gitu ya. Itu akan lebih banyak di konten-konten berikutnya secara detail saya sampaikan ya, dengan menghadirkan narasumber ya. Nah, kemudian tutur nyuh ini kalau kita perhatikan ya lebih detail, nanti binatang apa saja yang ada di sini ya, kemudian bunganya dimanfaatkan di mana dalam upacara adatnya ya, kemudian binatang yang tumbuh di totokan ini kemudian dia jadi tua bagaimana, kemudian apanya yang dimanfaatkan ya. Di sini belum ada nyuh kering ya, kemudian batangnya ini apa istilahnya ya, batang yang memegang nyuh ini ya, apa istilahnya, kemudian apa perbedaan antara nyuh bulan, nyuh gading, nyuh gadang, nyuh coklat ya, dan sebagainya itu ya. Nah, inilah maksud dari konten ini, kita akan memulai sebuah tutur tentang ipunya nyuh ya. Manfaat dari konten ini, jadi kita adalah mengedukasi dan mendokumentasikan istilah-istilah yang dimiliki oleh leluhur Bali dan istilah-istilah yang digunakan setelah menjadi alat-alat upakara, yang bagaimana bagian apanya yang dipakai, kemudian jika dipakai tali apa namanya dan sebagainya ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini akan bermanfaat dan menjadi sebuah edukasi dalam pembelajaran ya. Demikian dari saya ya, Cokorda Diana India Pemayun menyampaikan di lapangan langsung ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini menjadi inspirasi kita bersama, sama-sama memperhatikan dan menjaga ipunyan nyuh ini betapa bergunanya dalam kebudayaan Bali, betapa bergunanya dalam pelaksanaan upacara adatnya, karena tutur ipunyan nyuh ini ya memiliki sebuah keunikan dan keluwehannya ya, sehingga kita tidak bisa lepas dari ipunyan nyuh ya. Demikian dari saya sinap dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi, semoga bermanfaat, dan saya tutup dengan ucapan terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat, mohon disampaikan ya. Kemudian kalau ada informasi-informasi lebih lanjut berkaitan dengan pohon kelapa, mohon diinformasikan, dan kita akan membuka sebuah cerita yang bermanfaat bagi seni dan budaya Bali. Terima kasih.